Paling mudah pakai share hosting dan cPanel seperti itu. Kalau kita sewa VPS sendiri untuk kemudian ngatur web kita di situ, itu butuh pengetahuan yang lebih itu kan untuk administrasi server. Nah, untuk UMKM tidak kami sarankan untuk ini, untuk apa? Untuk menyewa VPS kecuali sudah punya budget dan punya orang yang menanganinya, kira-kira seperti itu. Kalau belum, pakai share hosting adalah solusi yang paling mudah dan murah untuk dilakukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM di seluruh Indonesia semua. Kesempatan kali ini insya Allah kita akan share ya bagaimana install website di cPanel. Website yang akan kita install itu website berbasis WordPress. Itu kan dimana kita tahu WordPress adalah salah satu CMS yang paling populer, yang paling banyak digunakan saat ini untuk membuat website. Nah, kalau kita ikut pelatihan itu ada banyak metode untuk kemudian install website di cPanel. Nah, kami coba share yang paling mudah yang kemudian bisa Anda lakukan seperti itu. Anda bisa lakukan sendiri tanpa khawatir untuk kemudian salah-salah. Nah, seperti apa caranya? Yang pertama, kita coba login ke cPanel terlebih dahulu ya, masuk ke halaman ini akun share hosting Anda itu kan. Paling mudah pakai share hosting dan cPanel seperti itu. Kalau kita sewa VPS sendiri untuk kemudian ngatur web kita di situ, itu butuh pengetahuan yang lebih itu kan untuk administrasi server. Nah, untuk UMKM tidak kami sarankan untuk ini, untuk apa? Untuk menyewa VPS kecuali sudah punya budget dan punya orang yang menanganinya, kira-kira seperti itu. Kalau belum, pakai share hosting adalah solusi yang paling mudah dan murah untuk dilakukan seperti itu. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menginstal WordPress di cPanel adalah login ke cPanel tentunya ya. Kita coba login ke cPanel, terus kemudian di sini ada banyak tampilan itu kan, nanti bisa jadi setiap jasa penyedia hosting ya, share hosting itu beda-beda. Tampilan yang di atas dan di bawah itu kan tergantung mereka seperti itu. Nah, bagaimana cara installnya seperti itu? Pertama kita siapkan dulu domainnya seperti itu. Kalau kita sudah punya domain atau domainnya itu domain utama yang diinstal itu aman, nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau add-on domain, kita tambahkan add-on domain. Kalau kita mau subdomain, kita tambahkan subdomain. Nah, di contoh ini untuk studi ini yang kami share kepada sahabat semua, kita akan coba install WordPress di subdomain hanya untuk latihan dan kemudian rekan-rekan semua tahu konsepnya saja. Dimana carinya kita masuk ke ini bagian subdomain, terus kemudian kita ketikkan ya yang kita inginkan, misalnya ini web bukan web ya, .sewanaksoleh.com. Kita coba kemudian create ya, kita create dulu subdomainnya. Setelah itu kita akan install WordPress di subdomain tersebut. Kalau nggak pakai subdomain bagaimana? Langsung saja nih ada berbagai macam pilihan yang kemudian rekan-rekan bisa lihat nanti. Sambil menunggu agak lama prosesnya, kita tunggu sampai jadi seperti itu. Nah, ini sudah jadi, kita tinggal back saja, terus kemudian kita masuk ke bagian ini WordPress Management ya, WordPress Management. Nah, WordPress Management ini setiap share hosting punya seperti itu. Bisa jadi namanya beda, ada Softalos App Installer itu kan, ada WordPress Management itu kan. Nah, paling mudah kita cari WordPress Management saja untuk menginstalnya. Kita masuk ke WordPress Management, terus kemudian kita coba klik install seperti itu, klik install. Nah, bagian yang penting di sini adalah kita memilih subdomain mana yang kemudian mau kita pasang WordPress-nya seperti itu. Di sini ada banyak pilihan itu kan. Misalnya di sini ya kita tadi nyoba 1.sewanaksoleh.com. Kita install di sini, kita pilih ini protokolnya HTTP www, HTTPS atau HTTPS www. Biasanya kami prefer pakai HTTPS saja tanpa www. Nah, sekarang prefer HTTPS saja. Kenapa kok prefer HTTPS saja? Nah, karena orang itu makin lama makin malas untuk ngetik www ya. Langsung saja ngetik itu nama domainnya seperti itu. Misalnya sewanaksoleh.com itu kan tanpa www gitu kan. Sehingga
itu akan mempermudah user ya. Mindset kita dalam mengelola website itu bagaimana website kita itu bisa mempermudah mereka. Nah, kemudian dikasih site name, description bisa diganti, terus kemudian username sama password bisa diganti ya. Nanti, nah untuk contoh saja, Anda bisa ganti sendiri. Terus kemudian di bagian bawah kita juga bisa milih template seperti itu yang mau kita pakai. Atau kalau nggak pilih macam-macam template, langsung diinstal saja. Tinggal klik, tunggu sampai selesai. Nah, itu langkah mudah untuk install WordPress di cPanel seperti itu. Nah, setelah selesai 100%, setelah itu kita menuju ke Cloudflare ya. Ini kondisi khusus karena kami memakai Cloudflare untuk pengaturan DNS kami seperti itu di seanaksoleh.com seperti itu. Nah, kalau nggak pakai Cloudflare, normalnya akan langsung bisa diakses webnya. Cuma kalau pakai Cloudflare, kita harus ada sedikit settingan tambahan yang harus dilakukan, yaitu apa? Setting CNAME seperti itu. Setting CNAME di DNS sehingga nanti subdomain kita bisa diakses melalui Cloudflare seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal add record saja, terus kemudian di sini saya sudah buat ya CNAME namanya satu sesuai dengan subdomainnya, terus kemudian kontennya Seanak Soleh, proxy, TTL-nya auto itu kan di bagian edit ini terlihat bagaimana pengaturannya CNAME 1 terus targetnya Seanak Soleh. Nah, setelah disetting Cloudflare-nya untuk apa agar subdomain bisa diakses, maka kita lihat websitenya sudah bisa diakses ya, sudah terinstall dengan WordPress. Tinggal kita login ke adminnya, terus kemudian website bisa di-develop sesuai dengan keinginan Anda. Apakah mau jadi company profile ataukah mau jadi semacam ini toko online atau hanya menjadi blog pribadi, itu semua terserah Anda. Yang jelas ketika Anda punya kemampuan untuk mengelola sendiri website Anda itu bagus karena Anda bisa handle tim, mengarahkan mereka, idealisme Anda di perusahaan itu bisa terwujud dengan lebih cepat. Namun ketika nggak mampu, Anda bisa pakai jasa maintenance website atau jasa pengelolaan website yang ada itu kan. Tidak harus di Seanak Soleh, tapi di luar sana banyak jasa yang kemudian Anda bisa lakukan. Anda bisa kontak untuk kemudian diajak kerjasama. Itu yang bisa kami sampaikan kepada sahabat semua terkait dengan bagaimana cara install WordPress di cPanel. Seperti itu sangat mudah. Nggak perlu kita buat file di lokal host kita di SAMPP atau di WAM atau di yang lain seperti itu untuk kemudian diupload filenya seperti itu. Sekarang tinggal klik saja di cPanel langsung bisa seperti itu. Nah, itu dari kami, semoga bermanfaat cara install WordPress di cPanel ya. Ini sangat mudah untuk dilakukan. Ibaratnya anak kecil pun itu kan diberitahu sekali dua kali, insya Allah langsung bisa. Anda bisa praktekkan, semoga bermanfaat. Silahkan untuk kemudian tanya-tanya di komentar, insya Allah nanti akan kami balas. Atau jika menganggap bahwa video ini bermanfaat, bisa like, share, komentar, atau kemudian subscribe channel Seanak Soleh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.